Jadi puji Tuhan kalau hari ini saya dan Ibu boleh hadir bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara, adik. Kebanyakan saya rasa semua lebih muda dari kita ya, dari saya ya. Tapi saya bersyukur dalam hidup ini ada kesempatan bertemu dengan macam-macam umur ya. Termasuk waktu kami barusan memang disebut-sebut dari Inggris itu sangat intensif bersama dengan satu anak usianya 5,5 tahun, satu lagi 1,5 tahun. Ya, jadi itu ya itu kan tantangan juga saudara ya, bergaul dengan anak yang kecil itu, dan bukan sekedar ketemu sebentar tapi sebulan. Ya. Jadi tapi kami bersyukur karena kita ingin firman Tuhan atau kehadiran Tuhan di dalam hidup kita ini membuat kita itu bisa hidup seutuhnya ya, seutuhnya. Kita bisa melayani siapa saja dan kita bisa hidup dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja, tidak memilih-milih kepada siapa kita bergaul ya. Walaupun memang tentu Ibu Ina gayanya lain, saya gayanya lain ya. Tapi puji Tuhan kami bisa berusaha lah di dalam usia-usia ini untuk bisa bergaul, bersekutu dengan siapapun ya. Dan kami bersyukur hari ini ada kesempatan seperti itu. Kami sebenarnya memang betul baru pulang hari Selasa ya. Itu pun kemudian ada yang meninggal, kami ikut keponakan meninggal, ikut penguburan. Kemudian hari ini, kemarin break ya. Kemarin break, tapi untuk persiapan, karena hari ini saya ada 2 pelayanan, satu kira-kira 1 jam dari sini, terus di tempat ini, terus plus minggu. Jadi firman Tuhan cocok untuk saya, karena dia mengatakan, ayatnya itu mengatakan, ayatnya sudah dijadikan ini ya Pak ya, dijadikan ayat tema. Apa ayat kita, tema kita? Tema kita apa, saudara? Nggak ada temanya ya? Oh, nggak ada ya. Jadi kalau ayatnya itu janganlah, paling nggak untuk saya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, gitu. Baik, itulah tema kita. Jadi kemudian saya tambah lagi subtemanya menjaga api roh tetap menyala. Ya, kalau kita lagi kumpul begini gampang saudara ya, bersemangat ya. Tapi nanti kalau sudah pulang ya, sudah sendirian, terus sudah ada konflik, ya kan? Ada gesekan-gesekan, nah seringkali tidak mudah. Tapi kita mau, saudara ya, untuk menjaga api roh itu tetap menyala. Kenapa? Nah, nanti ada bacaannya ya. Jadi saudara, saya punya, karena ini acara santai, saya ada sedikit beda kalau di gereja ya. Ini ada apa ini? Aqua ya. Jadi kita kalau lihat air ini bagaimana? Jernih ya, jernih. Kira-kira bisa diminum ya. Bersih ya, dia juga bersih dan kelihatan tenang-tenang. Dan air ini diam ya, air ini diam, tidak bergerak ya. Dan berarti dia tidak menggerakkan apa-apa, tidak memiliki energi ya. Tidak mendorong apapun, ya, dia diam aja ya, dan bentuknya mengikuti botolnya ya, botolnya seperti itu dia ikuti. Nah, jadi saudara, kita sebagai pelayan itu seringkali tampil seperti ini ya, di gereja tampil rapi, ya, mungkin ada dress code, ya, dress code-nya bagus, ya kan? Kemudian disiplin juga, hadir sesuai jadwal, mudah-mudahan paling nggak disiplin dulu ya.
kemudian menjalankan berbagai rutinitas itu dengan teratur ya, rapi ya. Nah, saudara, tapi bagaimana dengan hati kita ya, hati kita? Apakah roh kita itu sudah mendingin ya? Melayani itu sebagai rutinitas saja? Tidak ada gejolak cinta mula-mula itu ya. Jadi saudara, orang percaya itu ketika pertama kali bertobat biasanya sangat bersemangat ya. Sangat bersemangat, mau baca firman Tuhan, mau melayani Tuhan. Ya. Dengan hati yang meluap-luap begitu. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi seseorang seperti itu melayani. Ya. Bahkan kalau perlu berkorban macam-macam termasuk nyawa juga rela. Ya. Nah tapi saudara, setelah berapa lama itu kemudian seringkali menjadi tenang seperti ini. Ya. Menjadi tenang, tidak ada dinamika lagi, tapi tetap aja dalam rutinitas melayani. Ya. Nah, jadi saudara, Tuhan memanggil kita tidak melayani dengan tenang-tenang, dengan diam-diam, ya, dengan mudah begitu. Ya. Dia ingin kita rohnya ini menyala-nyala, ya, itu bacaan kita yang tadi. Ya. Dia ingin kita itu tidak dingin, tidak suam-suam, tetapi bergejolak gitu ya, bersemangat dan semangatnya dari hati itu ya. Nah itulah yang akan kita renungkan hari ini saudara ya. Nah saudara, mengapa kita itu seringkali meredup ya di dalam semangat kita melayani ya. Jadi mula-mula banyak di antara kita itu kalau melayani ya itu sangat semangat gitu ya. Mungkin adik-adik ini yang masih muda seperti itu mungkin, tapi bagaimana dengan nanti kalau sudah usianya seperti saya ya? Apakah akan masih bersemangat? Nah itu ya yang kita ingin, jangan sampai merosot ya. Karena bagi orang percaya yang penting akhirnya saudara ya. Saudara sekarang bersemangat, nanti pada akhirnya saudara kehilangan semangat itu, ya itulah hidup saudara gitu. Ya, jadi penting bagi orang percaya itu akhirnya. Nah saudara, kenapa kok kita sering seperti itu ya, mengantisipasi ya. Jadi saudara, saya dulu puji Tuhan sekolah di Australia 2 tahun lebih. Pada saat di sana itu ya kita punya persekutuan, melayani, wah semangat sekali saudara. Ya. Dan kemudian dipersiapkan oleh kakak-kakak kita untuk supaya kalau kembali ke negara masing-masing tidak merosot. Karena dalam catatan mereka itu kalau di luar seperti waktu itu saya di Australia, itu mereka memang luar biasa kalau melayani ya. Karena di sana mereka kayak butuh komunitas gitu. Dan kemudian ada komunitas yang sangat akrab ya, dimotivasi melayani. Maka semangat melayani, semangat belajar ya. Tapi begitu kembali ke Indonesia, wah itu banyak yang, atau ke negara lain ya, Malaysia, Hong Kong, maka banyak yang kemudian merosot saudara, hilang sama sekali. Nah itu bisa terjadi di antara kita kalau tidak hati-hati saudara. Hari ini luar biasa, ada foto, nanti ada digitalnya pasti nanti. Ya, tapi bagaimana dengan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya, 30 tahun lagi, ya, dan sebagainya. Nah, jadi saudara, seringkali kita itu merosot karena apa? Karena yang tadinya kita melayani karena hubungan dengan Tuhan kita, yang begitu mesra, yang begitu hangat, tahu-tahu menjadi rutin ya, menjadi hubungan itu tidak dijalin sehingga akhirnya menjadi rutinitas saja. Melayani jadi tidak ada kehangatan hubungan itu. Jadi hubungan kita, pelayanan kita bergeser dari karena hubungan menjadi karena rutinitas, karena tugas gereja gitu. Itu yang menyebabkan seringkali kita merosot ya. Akhirnya kita dari anak Tuhan yang melayani
ya yang baru diangkat menjadi anak kan luar biasa semangatnya. Tapi menjadi karyawan atau pegawai ya yang mengerjakan rutinitasnya. Itu pertama ya. Jadi masalah hubungan, karena itu hubungan perlu dijaga ya. Kedua adalah ini saudara ya, kita seringkali mengalami sindrom kendi yang kosong ya. Jadi saudara, seringkali kita itu melayani dengan luar biasa, dengan memberi banyak waktu, perhatian ya. Tapi kita sendiri tidak diisi gitu ya. Kita sendiri tidak diisi oleh firman Tuhan, tidak diisi oleh persekutuan ya, sehingga kita itu semakin kehilangan ya. Jadi air ini semakin berkurang gitu ya. Berkurang, lama-lama tidak cukup lagi untuk menahan beban kita sendiri ya. Ya, jadi saudara kan lihat ya, di lingkungan ini ada yang begitu bagus melayani, tapi usia tertentu kok malah katakan cerai gitu ya. Ada aja kan yang begitu ya, nggak kebayang gitu ya, orang yang tadinya semangat melayani tahu-tahu cerai ya, atau melayani pemuda di pemuda tahu-tahu menikah dengan yang tidak seiman. Itu kan nggak kebayang ya, tapi itu terjadi saudara ya. Pada titik itu di mana semangat cintanya kepada Tuhan ya, itu kan jadi kita ini memerlukan terus diisi ya. Jangan sampai kita itu kosong dan terus melayani ya, maka kita akan merosot. Berikut lagi adalah ini saudara ya, kalau kita mengalami ini luka batin atau kepahitan ya, kepahitan. Jadi kadang-kadang di dalam pergaulan begini kan ada yang merasa diabaikan gitu ya. Misalnya lagi foto-foto kita tidak diajak. Wah, kok saya nggak diajak foto gitu ya. Sementara lagi moodnya lagi buruk ya. Wah, akhirnya saya nggak mau lagi melayani gitu. Mudah-mudahan nggak ada ya di sini ya. Nggak ada ya. Tapi itu bisa terjadi saudara ya. Paling nggak saya tahu itu terjadi ya. Terus alasan lain adalah ini saudara ya. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini adalah bahwa kita seringkali melayani karena karena manusia ya, karena diajak teman atau diarahkan gembala atau kemudian di applause ya, dihargai oleh manusia gitu. Jadi saudara, kita melayani dengan audiens itu manusia gitu. Jadi kalau kemudian manusianya tidak ada atau manusianya itu cerewet, wah saudara kecewa ya. Kemudian pelayanan jadi merosot. Jadi itulah kira-kira pergumulan kita di dalam melayani ya. Tidak seindah yang kita alami kalau kita sedang bersama ya. Nah jadi karena itu saudara, mari kita diingatkan oleh bacaan kita Roma 12 ayat 11 tadi ya. Roma 12 ayat 11 yang mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan ya. Nanti dihafalkan ayat itu. Jadi inilah resep saudara ya, resep yang satu resep yang diberikan oleh Paulus agar kita itu api roh kita itu terus berkobar untuk sampai melayani Tuhan ya. Nah itu kan. Nah, jadi saudara, ini ada 3 bagian ya di dalam bacaan kita. Yang pertama adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor ya. Janganlah kerajinanmu kendor ya. Jadi itu ada kata kerajinan ya. Jadi kerajinan. Jadi ini adalah biasa saudara, di dalam ayat bacaan aslinya itu memiliki arti yang lebih dalam ya. Jadi itu bukan sekedar rajin mengerjakan, tetapi rajin karena merasa ini urgent. Wah, ini harus saya lakukan ya. Karena berhubungan dengan jiwa ya. Jiwa ini kalau tidak dimenangkan akan hilang. Jiwa ini kalau tidak semakin kenal Tuhan, dia akan hilang dari persekutuan ya. Ada urgensi, ada rasa urgensi, ada
ada kesungguhan gitu saudara ya. Jadi ketika rajin bukan sekedar ya saya kerjakan, rajin sudah terbiasa lakukan ya. Nyanyi, IT atau musik sudah biasa ya. Tapi ini dengan sungguh-sungguh saudara ya. Dan dilakukan itu rajin itu ada unsur melakukannya itu dengan cepat, tidak berlambat-lambat. Itu ya. Jadi saudara, kalau di zaman dahulu ada hamba ya, ada hamba di zaman Romawi itu ya. Jadi kalau dia hamba itu kan dibeli, saudara ya. Kalau saudara nonton film itu di Roma itu hampir separuh ya yang itu slave ya, slave itu budak ya, budak. Budak itu kalau dipanggil tuannya tidak tunggu-tunggu saudara. Ya, kalau mbak kita di rumah di ini, tunggu Bu ya masih apa gitu ya. Tunggu Bu, saya masih ke toilet atau saya lagi ini Pak minum tanggung gitu, lagi ngopi tanggung. Kita ya biarin aja saudara ya. Tapi zaman dulu kalau yang disebut budak itu dipanggil langsung datang saudara. Gitu. Jadi itulah gambaran kerajinan itu datangnya dari hati dan kemudian fokus sekali kepada tuannya itu ya. Itu. Jadi saudara janganlah hendaknya kerajinanmu kendor ya. Jadi saudara lihatlah pelayanan ini sesuatu yang urgent untuk dikerjakan, penting dan urgent untuk dikerjakan ya. Kerjakan dengan kesungguhan hati. Ya. Tidak dengan ya asal-asalan gitu ya. Ya. Dan dengan segera gitu, dengan kecepatan. Itu kira-kira artinya saudara ya. Jadi bagaimana kita bisa terus bersemangat ya dengan menjaga ya, hendaknya kerajinan kita itu tidak kendor. Kita jadikan itu gaya hidup kita ya. Itu poin pertama. Poin kedua, jadi saudara tadi Ibu Ina bilang ya, nanti adakan Bible quiz sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara perhatikan apa yang saya sampaikan, nanti Ibu Ina akan ada pertanyaan ya. Kalau ada waktu. Semacam game ya. Nah yang kedua saudara dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala ya. Jadi saudara ini kan air ini diam ya. Nah saya bisa dibuka. Jadi sedikit gambaran ya. Ini coba ditumpahkan seperti ini karena nanti bisa diminum sih. Jadi kan poin kedua adalah biarlah rohmu menyala-nyala. Ya setengah aja. Jadi saudara kalau ini kan diam ya. Nah tapi kalau kita masukin yang ini apa namanya ini effervescent itu bergejolak saudara ya. Nah seperti itu saudara ya. Seperti itu ya. Ya menggelora. Ya. Jadi inilah yang poin kedua ya, roh yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala ya. Jadi menggelegar ya, mendidih ya, bahasa aslinya itu mendidih ya. Jadi menyala-nyala atau mendidih ya. Jadi air ini kemudian tidak diam, tidak pasif ya. Kalau tadi kan diam, tenang-tenang aja. Tapi kalau sekarang kan bergejolak dia ya. Itu saudara ya, ada buih, ada gerakan dan di situ ada energi saudara ya yang inilah yang ya mengilustrasikan menyala-nyala tadi ya, menyala-nyala. Dia berubah dari yang diam kemudian bergerak ya. Bergerak ya menggambarkan di dalam gerakan itu ada energi. Jadi inilah gambaran batin kita saudara ya. Apakah batin kita itu diam, tidak ada apa-apa gitu ya. Ya kalau diajak nari ya nari ya. Nah, tapi ketika kita itu sendiri, apakah di dalam batin kita yang digambarkan air ini ada dinamika gitu ya. Apakah ada pikiran, ada beban untuk apa yang harus saya lakukan? Apa yang akan saya lakukan ya? Ada kerinduan ya.
sehingga menimbulkan gerakan di dalam diri kita. Ya. Jadi itu saudara ya, dan jadi saudara, dan itu datangnya tidak dari diri sendiri ya. Tadi saya masukin tablet baru bisa berbunyi ya, bisa bergerak. Ya. Jadi saudara, hidup kita juga seperti itu saudara ya. Sebenarnya kita tidak bisa melakukan menjadi menyala-nyala itu dari diri kita sendiri. Saya mau melayani dengan semangat ya. Kemudian saya akan lakukan ini ya. Saudara, kalau itu pikiran saudara sendiri, maka pasti sebentar aja habis tenaga saudara ya. Jadi perlu dimasukkan satu tablet ya, untuk kemudian menggerakkan batin kita itu. Ya, jadi saudara, tugas kita adalah membuka diri supaya roh itu yang bekerja di dalam hidup kita. Ya. Nah, ketika roh itu masuk di dalam batin kita, bekerja di dalam batin kita, maka kita kemudian bisa menyala-nyala. Ya. Itu saudara ya. Jadi mari kita itu membuka hati ya untuk dipenuhi oleh roh itu, ya, supaya kemudian kita memiliki hati yang menyala-nyala. Ya, itu poin kedua. Ya. Poin terakhir adalah layanilah Tuhan. Ya, layanilah Tuhan. Jadi saudara, inilah rahasia daya tahan orang untuk melayani ya. Ya, kalau kita melayani manusia, maka kita akan gampang sekali kecewa, saudara. Ya. Dengan gembala bisa kecewa, saudara. Ya, dengan istri gembala ya, bisa kecewa. Dengan teman pelayanan bisa ada kekecewaan ya. Dan kemudian, nggak mau lagi dah. Ya kan, saya waktu ke pemulihan itu kan ada yang saya tanya, itu di mana? Oh, sudah nggak pernah datang lagi ya. Nah, kenapa itu saudara? Ya kan? Terus datang lagi, terus nggak datang lagi. Wah, itu kenapa? Ya kan? Nah, itu saudara karena tidak tahu rahasia ini saudara ya. Karena dia tidak melayani Tuhan, tapi melayani manusia saudara. Jadi ketika manusia mengecewakan, ya dia kecewa. Ya. Tapi rahasia yang diberikan oleh Paulus adalah, poin ini adalah layanilah Tuhan. Ya. Jadi mengabdilah sepenuhnya kepada Tuhan saja. Ya. Memang melalui manusia saudara ya. Tetapi ketika melayani manusia itu, pikirkanlah bahwa saudara melayani Tuhan. Kenapa kok kami datang jauh-jauh, padahal 3 hari ini atau 4 hari ini mungkin tidur 3-4 jam ya. Ya, ini melayani Tuhan, ini bukan melayani GPI Lewi atau melayani Pak Hadin ya, melayani Tuhan gitu. Jadi tidak peduli lagi lelah, kita punya semangat untuk melayani gitu saudara ya. Jadi penting sekali ini saudara, bahwa ketika melayani, pikirkan, arahkan hati ini bahwa ini adalah melayani Tuhan, sehingga saudara tidak akan pernah kecewa walaupun ada hal-hal yang mengecewakan ya, walaupun teman-teman tidak menghargai ya. Jadi karena itu saudara, jaga bahwa ketika kita mengerjakan macam-macam tugas itu, yang melihat kita itu Tuhan gitu ya. Jadi IT itu kan tidak kelihatan ya kerjaannya ya kan, di balik layar ya kan. Tapi kita sadari bahwa Tuhan melihat itu gitu. Atau yang tugas apa gitu ya. Bahkan yang di depan mesbah pun sadarlah bahwa yang lihat itu Tuhan, bukan manusia ya. Kadang-kadang saya lihat MC di tempat lain itu mengatakan, Anda bersuka cita ya, Anda senang gitu loh. Wah saudara, yang perlu ditanya senang nggak itu adalah Tuhan, bukan manusia ya. Kalau manusia ya kadang senang, kadang tidak senang ya kan. Kalau sesuai selera mungkin senang. Ya kalau saudara ajak orang tua berdiri terus, wah capek. Wah saya capek gitu kan. Nah, tapi kita kan harus melayani Tuhan. Jadi ketika memimpin ibadah, ya kita memimpin jemaat supaya beribadah kepada Tuhan, ya kan? Nah, kemudian apakah hikmatnya itu suruh berdiri, suruh duduk, suruh apa? Itu hal kedua, ya. Tapi hal pertama adalah apapun itu audiensnya sebenarnya harus
kita sadari Tuhan saja ya, seperti ayat ini, layanilah Tuhan ya, layanilah Tuhan. Jadi itulah renungan kita renungan kita hari ini ya. Jadi sebagai penutup kita ingat ayatnya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor ya. Biarlah rohnya menyala dan layanilah Tuhan. Jadi surah ini adalah panggilan kita untuk memiliki api kehidupannya. Jadi bukan sekedar oh ya melayani ya, tapi melayani dengan seperti itu saudara ya, dengan kerajinan yang tidak pernah kendor. Artinya makin lama makin rajin begitu. Kan? Makin lama makin rajin, tidak kendor ya. Kemudian rohnya itu menyala-nyala. Jadi orang lain mestinya bisa lihat ya. Wah, ini semangat bener ini kalau melayani ya. Gitu. Dan secara batin saudara melayaninya itu Tuhan. Jadi tidak pernah dikecewakan oleh bagaimana respon manusia ya. Itu saudara. Jadi nah saudara, kita bisa merefleksikan bagaimana kita telah melayani ya. Jadi dari berbagai hal yang mempengaruhi bagaimana kita melayani, maka penting sekali bahwa apa yang kita lakukan dalam pelayanan yang bersifat publik ini, dilihat orang, itu kita juga lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan saja ya. Nah, itu prakteknya sebagai disiplin rohani adalah di dalam yang dikenal dengan saat teduh itu ya. Doa, baca firman, ya itu kan hanya Tuhan. Ya. Apakah pada saat seperti itu kita itu bersemangat, ya, rohnya menyala-nyala hanya bersama dengan Tuhan. Jadi itu yang kita perlu minta Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kalau itu bisa terjadi, maka ini mendukung kita melayani dengan kerajinan yang tidak kendor, roh yang menyala-nyala dan melayani hanya Tuhan ya. Jadi karena itu satu yang penting adalah kita harus memperhatikan mezbah pribadi masing-masing. Mezbah pribadi masing-masing, di mana kita sendiri saja dengan Tuhan ya. Jadi saudara, mari kita memeriksa motivasi ya, motivasi. Kan dulu kalau anak muda, kenapa kok ke gereja? Wah, di situ bisa ketemu calon lah gitu misalnya ya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi sekarang karena sudah retret, mari kita murnikan motivasi kita ya. Atau ya saya diajak, nggak apa-apa ya, itu jalan Tuhan. Tapi mari sekarang kita mengarahkan untuk betul-betul melayani Tuhan. Ya. Jadi nggak apa-apa saudara hal-hal buruk terjadi, tapi Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk merefleksikan ya bagaimana motivasi kita dan memperbaiki motivasi kita. Ya. Kemudian yang penting kedua adalah terus itu tadi membangun mezbah tadi. Jadi saudara tingkatkan semangat untuk bersekutu dengan Tuhan sendiri ya, seperti Yesus pagi-pagi cari tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Bapaknya ya. Jadi mari kita di lingkungan kita ini melayani tidak berdasarkan rutinitas, tidak terpaksa, tidak dibayar misalnya ya. Jadi kalau itu terjadi ya tidak menjadi motivasi kita gitu saudara ya. Kadang-kadang kan kalau hamba Tuhan full time harusnya ya berhak mendapatkan dari pelayanan ya. Tapi kita tidak jadikan itu motivasi ya. Kalau kan ada yang dibilang ya, oh kalau dipanggil ke sana berapa ya, keluar kota berapa gitu ya. Diberi apa gitu. Ada katanya ada begitu saudara ya. Ya kan? Hotelnya pun minta ya. Nah, janganlah kita seperti itu. Kita ingat melayani Tuhan. Kalau kemudian Tuhan memberkati, ya kita juga memang memerlukan berkat Tuhan, saudara ya. Jadi mari kita periksa motivasi, kita jaga mezbah kita, dan mari kita punya komitmen untuk melayani dengan kerajinan yang tidak kendor, roh yang menyala-nyala, dan melayani Tuhan. Jadi saudara, kalau di dalam
pengalaman hidup ini, katakan kita ini ada 100, sebenarnya yang bisa bertahan sampai akhir itu tidak banyak, saudara. Ya, saya berdoa, saya berharap, saya mengajak supaya saudara termasuk yang bertahan hingga akhir. Karena Tuhan itu akan mengatakan engkau hamba yang baik dan setia. Jadi setia ini satu hal yang penting sekali, saudara. Ya, setia berarti saudara sekarang bersemangat, ya, melayani dia, ya. Tapi nanti menjelang saudara dipanggil tetap bersemangat untuk melayani dia. Mungkin sudah sangat sepuh sehingga tidak bisa goyang-goyang kayak seperti tadi lagi. Mungkin tinggal bisa berdoa atau apa, tapi tetap jiwanya itu saya mau dipakai oleh Tuhan. Itu renungan kita, kiranya memberkati kita semua.